Oke guys, jadi pada kali ini kita akan mencari orang siapa sih yang tahu presiden nomor 3. Wah, itu ada target anak-anak SMA. Sini. Permisi Kak, permisi. Kalau aku mau ngasih challenge nih buat kakak. Kalau misalkan kalian tahu siapa presiden ketiga, bakal dapat 5 ribuan dari aku. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau jawab? Ada mungkin ada. Oh ya, presiden ketiga? Iya. Nggak salah Gus Dur ya? Bagaimana? Salah. Ada lagi teman-temannya mungkin ada yang tahu. Janggar gak sih? Janggar? Bukan. Janggar siapa ini Kak? Ya itu dah pokoknya yang keren-keren sekarang gitu. Kakak mungkin mau jawab nggak, lagi satu kesempatan nih untuk kalian semuanya? Pastinya Bapak B.J. Habibie gak sih? Wah, bener banget tuh. Ini untuk kakak ada hadiah. Makasih. Oke, jadi teman-teman semuanya masih banyak yang belum tahu terkait dengan siapa sih presiden ketiga kita, yakni Bapak B.J. Habibie. Untuk itu, yuk simak video ini. Om Swastiastu. Kami dari kelompok B.J. Habibie akan memperkenalkan diri, dimulai dari Bagus. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bratati, nomor absen 5. Kenalkan, nama saya Niputu Caca Denisa Oktaviani, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Lulus Adini, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Made Stella Anjani, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Komandia Mahadewa Putenda, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Putu Dajjana, nomor absen 31. Sini kami akan menjelaskan terkait dengan siapa sih Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie adalah seorang Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat pada tahun 2009. Bapak B.J. Habibie menikahi seorang istri yang bernama Ainun dan mempunyai 2 anak putra. B.J. Habibie menjadi anak yatim sejak ayahnya meninggal. B.J. Habibie mempunyai kegemaran menunggangi kuda dan membaca. Bapak B.J. Habibie memilih jurusan konstruksi pesawat terbang dan disitulah ia mempelajari tentang cara membuat pesawat terbang. Selanjutnya masa jabatan B.J. Habibie, di mana B.J. Habibie ini menjadi presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat dari 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Meskipun B.J. Habibie hanya menjabat 1 tahun 5 bulan, namun B.J. Habibie telah memberikan informasi secara besar-besaran di Indonesia. Selanjutnya ada program unggulan Bapak B.J. Habibie, di mana yang pertama itu pada bidang politik. Nah, pada bidang politik ini Bapak B.J. Habibie itu memperbarui perundang-undangan guna meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan pada garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Program unggulan di bidang hukum yakni meninjau kembali undang-undang subversi, dan program unggulan pada bidang ekonomi yakni mempercepat penyelesaian undang-undang yang menghilangkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Kalian tahu nggak sih apa saja keberhasilan yang telah diraih oleh Bapak B.J. Habibie pada masa pemerintahannya? Yang pertama, Bapak B.J. Habibie telah diraih gelar nama doktor di Jerman. Kemudian yang kedua, Bapak B.J. Habibie dapat membuat pesawat, di mana dengan ilmu yang didapatkan di Jerman, Bapak B.J. Habibie ini dapat mendapatkan penghargaan di bidang kedirgantarannya. Kemudian, Bapak B.J. Habibie ini melahirkan sebuah teori yang bernama kedirgantaraan. Nah, di mana dia semakin mencari informasi, menggali semakin dalam terkait tentang fenomena konstruksi pesawat. Nah, Bapak B.J. Habibie ini telah merumuskan suatu yang bernama faktor Habibie, dan Bapak B.J. Habibie ini dijuluki sebagai master crack berkat teori ini. Yang ketiga, menjabat sebagai Presiden Direktur di PT IPTN. Setelah lulus kuliah di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia dan tetap ingin berkontribusi dalam dunia penerbangan. Pada tahun 1976, saat PT Industri Pesawat Terbang Nurtio berdiri, Habibie langsung menjabat sebagai Presiden Direktur. Berkat perusahaan itu, Habibie berhasil menciptakan pesawat pertama buatan Indonesia. Pesawat ini dinamakan sebagai N250 Gatot Kaca.
Pesawat ini terbang perdana pada tanggal 10 Agustus 1995. Selanjutnya yang di nomor 4. Ini meraih penghargaan nasional dan juga internasional. Bapak B.J. Habibie ini telah mendapatkan penghargaan internasional yakni Edward Warner Award dan Award von Karman yang setara dengan hadiah Nobel. Selain itu juga Bapak B.J. Habibie telah mendapatkan penghargaan nasional yakni Ganesha Raja Manggala Bakti Kencana. Yang kelima, menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Selama berkutat di dunia penerbangan, Habibie pernah terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1998. Kemudian, pada tahun 1998, beliau menempati posisi Wakil Presiden RI ke-7, mendampingi Presiden Soeharto. 2 bulan dilantik sebagai Wakil Presiden, Habibie juga sempat ditunjuk sebagai Presiden Indonesia ketiga, menggantikan Soeharto yang lengser. Meskipun hanya menjabat dalam waktu singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, akan tetapi Presiden B.J. Habibie selama menjadi Presiden sangat diapresiasi oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah Bank Muamalat dan ICNI. Pada awal 1960-an, Habibie juga punya peran penting terkait pendirian Bank Muamalat. Bank Syariah pertama di Indonesia didirikan pada 1 November 1951. Ada campur tangan Habibie dalam proses pendirian Bank Muamalat. Ini berawal ketika Orde Baru saat itu Menteri Keuangan J.B. Sumarin pada 1988 mengeluarkan paket Oktober atau Pakto 88 yang mendorong berdirinya bank-bank saat itu. Umat Islam bertanya soal bunga bank yang bagi pembagian kalangan dianggap haram. Ketua MUI saat itu, Hasan Basri pada 1991 membawa masalah ini ke Munas MUI soal wacana bank tanpa bunga. Habibie yang saat itu dekat dengan Soeharto dan menjabat sebagai Ketua ICNI pertama sejak Desember 1990, punya peran melobi Soeharto hingga akhirnya Soeharto setuju didirikannya Bank Muamalat. Pekerjaan rumah N2130 hingga R80 Regio Prop, Habibie sempat menggarap proyek ini kelanjutan dari N250 atau R80 Regio Prop beberapa tahun lalu. Ia mendirikan PT Regio Aviasi Industri atau RIA yang dibentuk oleh Habibie pada tahun 2012. Pesawat N250 dengan R80 sangatlah berbeda. Perbedaannya diantara dari ukuran, R80 jauh lebih besar daripada N250. Karena R80 memiliki daya tampung hingga 80 kursi, sedangkan N250 hanya memiliki daya tampung 50 kursi. Oke, kalau kalian masih penasaran dengan kisah hidup dari Bapak B.J. Habibie, kalian bisa tonton film yakni Habibie dan Ainun. Nah, di situ itu filmnya sudah lengkap menjelaskan bagaimana kisah Bapak B.J. Habibie bertemu dengan Ibu Ainun, kemudian bagaimana karir dari Bapak B.J. Habibie hingga bisa menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Berikut cuplikan film dari Habibie dan Ainun. Jadi, kapan saya bisa menyaksikan penerbangan perdana pesawat? Segera. Akhirnya, mimpimu tercapai. Membuat truk terbang untuk bangsamu.